Guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu yang lagi dengerin ini lagi baik-baik aja ya. Atau kalaupun lagi nggak baik, nggak apa-apa juga. Nggak semua hari harus cerah kan? Kadang kita cuma butuh didengar. Dan di video ini, aku bakal nemenin kamu. Kita ngobrol santai aja. Hari ini kita bahas sesuatu yang kayaknya relate banget buat banyak orang. Apalagi buat kamu yang pernah atau mungkin lagi ngerasa patah hati karena dicuekin sama orang yang kamu sayang. Yang dulunya kamu perjuangin mati-matian, dia malah bersikap seolah-olah kamu nggak ada. Tapi sekarang kamu berubah. Dan dia kayaknya bingung sendiri karena kamu udah nggak kayak dulu lagi. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Nggak usah buru-buru. Nikmatin aja obrolan ini kayak lagi duduk santai bareng teman lama. Yang pertama, dulu kamu selalu ada. Sekarang kamu udah beda. Pernah nggak sih kamu jadi orang yang selalu ada? Maksudnya gini, tiap dia butuh kamu langsung datang. Nggak mikir dua kali. Mau itu pagi, siang, tengah malam sekalipun. Dan lucunya, ketika kamu butuh dia malah nggak pernah benar-benar hadir. Sibuk, nggak sempat. Atau kadang malah cuma baca doang tanpa ngerespon. Nah, dulu kamu anggap itu biasa. Kamu pikir, ya udahlah, mungkin dia lagi banyak urusan. Tapi lama-lama kamu capek sendiri. Kamu mulai sadar, hubungan itu harus dua arah. Bukan cuma kamu yang terus nyamperin, terus berusaha. Makanya sekarang, waktu dia tiba-tiba muncul lagi, atau coba-coba basa-basi, kamu udah nggak merespon kayak dulu. Kamu nggak kasar, nggak juga dendam. Cuma, kamu udah beda. Kamu udah belajar bahwa keberadaanmu itu bukan sesuatu yang bisa seenaknya dipanggil dan diabaikan. Yang kedua, dulu kamu butuh dia banget. Sekarang kamu lebih butuh dirimu sendiri. Ingat nggak, waktu satu chat dari dia bisa bikin kamu senyum seharian. Dan kalau dia tiba-tiba dingin, kamu bisa kepikiran sampai nggak bisa tidur. Ya, aku tahu rasanya. Tapi sekarang, kamu mulai nemuin bahwa ternyata kamu bisa baik-baik aja tanpa semua itu. Kamu mulai nikmatin hari-harimu sendiri. Kamu mulai ngelakuin hal-hal kecil yang bikin kamu bahagia tanpa nunggu validasi dari siapa-siapa. Itu bukan berarti kamu nggak butuh orang lain. Tapi kamu udah nggak menggantungkan kebahagiaanmu di tangan dia. Dan itu luar biasa banget. Nggak semua orang bisa sampai di titik itu. Yang ketiga, dia masih bisa ngehubungi kamu, tapi dia nggak bisa menyentuh kamu yang sekarang. Mungkin sekarang dia masih punya akses, masih bisa kirim chat, masih bisa ngecek story kamu. Tapi yang dia temuin sekarang beda. Karena kamu yang sekarang udah bukan kamu yang dulu. Kamu yang dulu gampang baper, gampang luluh, gampang mikir mungkin dia berubah. Sekarang kamu lebih tenang. Kamu bisa ngebedain mana perhatian tulus, mana sekadar basa-basi karena kesepian. Dan dia mulai sadar, cara-cara lamanya udah nggak mempan lagi. Kamu udah tahu cara jaga diri. Kamu udah tahu kapan harus tarik rem. Yang keempat, kamu udah nggak lagi mikirin kenapa dia berubah. Dulu kamu suka banget muter-muter di kepala sendiri. Aku salah apa ya? Kok dia tiba-tiba dingin? Atau, apa aku kurang baik, kurang perhatian, kurang menarik? Padahal jawabannya bukan selalu soal kamu. Kadang, orang emang pergi karena mereka sendiri belum selesai sama diri mereka. Tapi sayangnya, kita yang kena imbas. Sekarang kamu sadar, kamu nggak harus dapat semua jawaban. Nggak semua pertanyaan butuh dijawab. Kadang, cukup diterima. Dan itu bukan berarti kamu kalah. Justru kamu menang, karena kamu milih untuk berhenti nyakitin diri sendiri demi nyari alasan dari seseorang yang bahkan nggak pernah mau menjelaskan. Yang kelima, kamu nggak ninggalin dia, kamu cuma naik level. Ini bagian yang menarik. Kamu nggak pernah benar-benar ninggalin dia, kan? Kamu cuma berhenti nunggu. Kamu berhenti ngejar. Kamu fokus sama hidupmu sendiri. Kamu mulai sibuk kerja, mulai rajin olahraga, mulai baca buku,
mulai nongkrong lagi sama temen yang udah lama kamu jauhin karena dulu kamu terlalu sibuk mikirin dia. Dan ternyata di tengah kesibukan itu, kamu pelan-pelan sembuh, kamu pelan-pelan lupa, kamu pelan-pelan nemuin hidupmu lagi. Bukan karena kamu pengen nunjukin apa-apa, tapi karena kamu pengen ngerasa hidup lagi. Dan di situ dia mulai ngerasa kehilangan, tapi ya udah telat. Yang keenam, kamu bukan dingin, kamu cuman gak pengen terluka lagi. Kadang ada yang bilang, kok kamu beda sih sekarang? Atau bahkan, kamu udah gak kayak dulu ya, kayaknya dingin banget. Tapi mereka gak tahu kan, kenapa kamu jadi kayak gitu. Mereka gak lihat perjuanganmu buat tetap baik-baik aja. Mereka gak tahu seberapa sering kamu nangis diam-diam. Seberapa keras kamu bertahan waktu kamu sendirian. Sekarang kamu lebih hati-hati. Bukan karena trauma doang, tapi karena kamu belajar. Kamu tahu nggak semua orang layak tahu isi hatimu. Dan itu bukan berarti kamu jadi dingin. Itu kamu yang akhirnya sadar bahwa nggak semua orang datang untuk tinggal. Yang ketujuh, sekarang kamu mikirin masa depan, bukan mantan. Dulu setiap pagi kamu buka chat berharap ada namanya. Sekarang setiap pagi kamu buka to-do list, atau nonton video motivasi, atau sekadar ngebuat kopi dan duduk tenang, mikirin hal-hal kecil yang pengen kamu lakuin hari itu. Kamu mulai pelan-pelan ninggalin masa lalu. Kamu mulai mikirin masa depan kamu sendiri. Kamu nggak mau lagi kejebak dalam siklus overthinking karena satu orang yang bahkan nggak tahu kamu sesakit itu. Dan itu hebat, karena nggak semua orang bisa melepaskan sambil tetap lembut sama diri sendiri. Yang kedelapan, pengaruh dia udah hilang waktu kamu bilang, cukup. Pernah ada masa satu notifikasi dari dia bisa ngebuat kamu senyum, tapi juga bisa bikin kamu anxious setengah mati. Sekarang, kalau dia ngechat, kamu baca iya, tapi kamu nggak lagi terbawa arus. Kamu bisa pilih buat nggak bales, dan kamu nggak ngerasa bersalah karena itu. Kenapa? Karena kamu udah tahu mana yang tulus, mana yang cuma butuh teman ngobrol saat sepi. Dan kamu nggak mau lagi jadi pelarian. Kamu udah cukup ngalah. Sekarang kamu belajar buat milih dirimu sendiri dulu. Yang kesembilan, dia bingung. Kamu jadi kayak orang baru. Percaya deh, dia pasti ngerasa heran. Kok kamu nggak kayak dulu ya? Atau bahkan, kamu berubah banget. Ya iyalah. Karena kamu bukan lagi orang yang rela ngasih semuanya ke orang yang setengah-setengah. Kamu bukan lagi orang yang rela bertahan meski tahu nggak dihargai. Sekarang kamu lebih tenang, lebih dewasa. Kamu nggak pengen menang debat, nggak pengen buktiin apa-apa. Kamu cuma pengen damai. Dan itu sesuatu yang nggak semua orang ngerti. Tapi yang ngerti pasti bakal ngargain. Yang ke-10, cerita ini belum selesai. Tapi kamu milih jalan yang baru. Kamu tahu nggak, hubungan yang kandas itu bukan akhir dari cerita. Kadang itu justru awal dari bab baru yang jauh lebih seru. Kamu yang sekarang lagi nulis ulang hidupmu, pelan-pelan, tapi pasti. Dan mungkin dia masih mikir, kamu bakal balik lagi. Tapi kamu tahu, kamu udah nggak di tempat yang sama lagi. Kamu nggak dendam, kamu nggak benci, tapi kamu udah selesai. Kamu udah nggak mau lagi mengulang pelajaran yang sama. Jadi, buat kamu yang lagi di titik ini, bangga sama dirimu sendiri ya. Kamu udah sejauh ini. Kamu udah bisa tenang. Udah bisa milih buat jalan terus, meski masih ada luka di dada. Dan percaya deh, kamu nggak sendiri. Banyak orang yang lagi ada di proses ini juga. Pelan-pelan kita belajar. Pelan-pelan kita pulih. Kalau episode ini relate sama kamu, boleh banget di-share ke teman yang kamu tahu lagi ngalamin hal yang sama. Jangan lupa follow juga biar kamu nggak ketinggalan obrolan kita selanjutnya. Jaga dirimu baik-baik ya, dan ingat, kamu pantas dicintai dengan tenang, bukan dicuekin tanpa alasan. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.